Oke, ini jam subuh pas, jam setengah 5. Kita berangkat yuk ke Jakarta. Udah dibuka pagarnya, terus udah semua isi. Tuh, udah semua ya. Tinggal berangkat aja nih. Tinggal salaman sama ibu, kita langsung berangkat. Si biru. Oke. Kita tinggal berangkat nih ya. Jam setengah 5. Oke. OTW kita bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil ali. Kita arah ke mana ya? Bentar, udah mau bilang. Iya, tap GT itu. Mobil idaman. Oke, arah ke Ciawi ya. Ini gelap sekali jalanan. Nah, tuh arah ke Ciawi. Dari sini ke Ciawi sekitar 15 menit mungkin. Kabutnya tuh sedikit sih, ada kabutnya, bikin nggak kelihatan jalan. Nih kota Ciawi ya. Bu beli gorengan nggak bu? Bu suka beli gorengan di sini nih. Tuh udah. Tuh. Sama lontong sekalian bu. Gorengan sama lontong langganan. Ini lontongnya, ini bakwannya. Cukuplah untuk sarapan. Ya, lanjut lagi. Tepat jam 5 pagi. Udah ada mulai terang dikit ya di langit. Udah mulai biru-biru. Aduh. Iya di kiri. Ini jalan satu arah yang di setelah Gentong ya. Bagus di sini biasanya view ke bawah. Sudah mulai terang. Jam 5.15. Ini Malangbong. Jam 5.44.
hampir jam 6 dari daerah Limbangan kalau nggak salah. Depan kita tuh Mayasari Bakti, jurusan Tasik Lebak Bulus. Sorry, Prima Jasa Tasik Lebak Bulus, dekat kita ya, dekat bengkel tuh poolnya. Ini arah yang ke Nagreg dibikin satu jalur. Nah, indahnya. Udah mulai mau padat ya, banyak truk yang pasti. Kalau kita kesiangan udah lama. Kalau sekarang kan kita 2 jam ya Bu, udah nyampe sini. Sejam setengah katanya. Iya. Sekarang sudah sampai sini. Iya. Jam 6 ya? 1,5 jam sudah sampai Nagreg. Coba kalau kita telat 1,5 jam paling sampai mana? Ya. Iya, kayak gitu. Jadi makanya kita bangun si Urip malah jam 3 bangunnya, dia takut kesiangan. Ada kelas ya. Ada kelas jam 4, jam 3 dia. Masa iya. Tuh, kasihan mogok tuh motor. Transmisinya kedua dan tiganya bunyi. Sebenarnya enak ngopi-ngopi dulu di situ ya, cuman sayang banget waktunya lagi kosong. Ini jembatan yang fenomenal. Sini tuh truk bebas ya, nggak ada aturan di kiri di kanan, dia mah suka-suka dia di sini mah. Lagi konvoy. Lagi konvoy. Masa? Perbatasan Garut dan Bandung. Aman, di tengah naik motor. Terus jam 6.20 sampai Rancaekek. Ini macetnya di Rancaekek.
karena di sini banyak pabrik pada mau masuk. Di kanan kita sampai pada berhenti gitu. Sekarang 6:30. Ini mau masuk tol. Yang di atas itu tol yang ke mana? Aduh lupa namanya. Ya, yang ke Sumedang. Yang atas. Kita arah ke Jakarta. Sekarang lewat kolong tol. Padat banget ya jalanan. Boleh lah, terus. Ini udah bayar tol. Kita istirahat dulu ya. Di mana depan mana nih? Depan nomor rest area 97. Depannya Burger King. Istirahat dulu, ngantuk, capek. Oke, sudah balik lagi ke tol. Tadi istirahat, beli kopi dan beli roti. Sekarang sudah balik lagi ke tol ya. Kalau jalanan sih relatif lancar, enaknya gitu ya kalau jalan-jalan hari biasa. Kalau hari Minggu malah nggak bisa ngapa-ngapain, semuanya pada padat gitu. Kalau hari biasa enaknya bisa nyantai. Jalan-jalan juga sama, nggak terlalu padat ya. Pas kemarin sih memang berangkatnya hari Minggu, jadi wow serba padat. Kita udah beli bensin tuh selama perjalanan 550, cuma kita nggak tahu kilometernya berapa. Yang pasti ya muter-muter terus dari hari Minggu. Sekarang hari Selasa teh. Rabu ya, sekarang hari Rabu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Nah nanti kalau perjalanan lebih dari 200 km itu harus pakai PCR. Wacananya seperti itu ya. Antigen apa PCR Bu? PCR ya. Jadi kalau perjalanan lebih dari 250 km, harganya kalau nggak salah 275 ya Bu. 275 kan harganya? Ya sekitar itu 275. Jadi kalau ke Tasik itu kan 250 km. Pakai atau enggak ya 250 km antara Jakarta Tasik? Oh gitu ya. Jadi seperti itu ya untuk PCR. Nah sekarang juga untuk mobil ada, kalau Jakarta ya, nggak tahu kalau daerah lain, ada pengecekan emisi. Nanti kalau emisinya lebih dari batas itu akan ditilang atau didenda kalau nggak salah, 250.000 ya kalau nggak salah. Didenda atau ditilang lupa. Pokoknya wajib tes emisi
Gitu. Nanti ada pengecekan emisi. Jadi nanti akan mungkin ada kayak operasi atau apa namanya, ya pengecekan lah, dicegat-cegatin, dicek emisinya gitu. Kalau nggak salah sih cek aja duluan, terus dapat sertifikat dari yang ditunjuk. Nah terus kasih tahu kalau emisi kita aman. Kalau nggak salah, ini kalau nggak salah lagi, emisinya itu batas maksimalnya itu 2%, yang CO2 nya itu 2%, ya kan. Tapi kalau mobil-mobil yang sekarang kan sudah Euro 2 minimal sudah 2%, Euro 2. Kalau ini sudah Euro 3 kalau nggak salah. Emisinya kalau kita cek itu, kalau yang normal mobilnya itu di bawah 1% gitu ya. Kalau Euro 4, Euro 5 itu 0% CO nya ya. Harusnya sih kalau keadaan mobilnya normal sangat aman, tidak masalah, no problem gitu ya. Nah masalahnya gini, nanti kalau mobil yang karburator itu kan emisinya pasti lebih dari 2%. Itu bagaimana kalau dipakai ke Jakarta? Saya nggak tahu dah ya, itu sekedar informasi aja. Nah kenapa kita pakai 307? Karena dia lebih luas secara dimensi ya, bagasi, terus ini apa ya, ya Kiw, halo Kiw. Ya katanya secara duduk itu lebih jauh-jauhan, lebih luas. Di belakang juga lebih luas gitu. Dan satu nih kelebihannya, joknya masih kain ya Bu ya, lebih enak duduknya ya. Kain lebih enak tuh ternyata kalau untuk jarak-jarak jauh, nggak panas gitu di joknya ya. Pakai celana pendek kelihatan ya, yang tidur di belakang si Urip itu enak banget ya. Jadi ya itu kita pakai 307. Mungkin naiknya ya kendalanya kan tetap masih di transmisinya nanti kita betulkan biar nggak bunyi saat belok, karena itu pengaruh ya. Kalau lagi nanjak-nanjak harus buru-buru ngoper, itu pasti bunyi. Kalau lagi ngopernya pelan-pelan gitu nggak bunyi, tapi kan nggak bisa kalau lagi nanjak, harus buru-buru begitu. Waduh, ini apa nih, perbaikan jalan. Nanti mungkin kalau ada, pokoknya kalau yang jalan-jalan keluar kota kemungkinan besar pakai 307 ya. Nanti kita kuat-kuatin lagi ya ininya, kuat-kuatin lagi apa ya, pakai kaki gitu ya, mesin dicek lagi. Terus pompa bensin ini belum pernah ganti, mungkin naiknya kita ganti. Untuk suhu sih normal, jadi kalau ini 80 dia. Kalau nanjak itu 90, tapi ya biasanya sebentar aja. Karena kan ini bau apa sih ya? Bau ya teh? Ada bau sesuatu, mungkin di luar kali ya, kayak bau pabrik apa gitu. Karena untuk bau itu kadang-kadang susah untuk disaring ya. Kalau partikel debu bisa disaring gitu, tapi kalau bau knalpot yang menyengat kayak diesel gitu masuk biasanya, baunya aja gitu. Oke ya, kita cerita-cerita sambil perjalanan pulang ke Pamulang gitu. Habis perjalanan di Tasik ya. Mungkin kalau belum melihat video sebelumnya silahkan dilihat, karena banyak yang seru-seru. Itu kita pulang sekalian nengokin orang tua, nengokin saudara juga yang sakit, sama refreshing juga ya, perlu refreshing 2-3 hari refreshing biar ngepres lagi ya, biar semangat lagi kerja. Nah alasan lagi pakai ini karena apa ya, bingung juga jelasnya.
makanya nggak capek ya untuk jalan-jalan yang panjang gini kayak gini nih, nggak capek karena setirnya nggak liar, gasnya cukup ya, nggak gede-gede amat sih tenaganya. 1600 cc. Kalau di tol sih oke lah, no problem. Cuma kalau nanjak memang kita harus sabar ya, karena ya agak lemot, tapi nggak lemot-lemot banget ya, cuma ya agak lemot lah. Kadang-kadang kita suka disalip sama, kalau lagi nanjak disalip sama carry, sama L300 gitu. Mereka lebih gede tenaganya kalau lagi nanjak. Tapi kalau di tol ya ini kenceng ya, bisa 150 juga bisa 150. Kalau kita sih pemakaian normal, kalau lagi normal itu 130 paling yang kita nggak capek ya. Kalau di atas itu biasanya agak capek untuk konsentrasi gitu. Tapi memang setirnya tuh nggak liar gitu, enak gitu. Terus apa ya, jarak tanah ke mobilnya cukup tinggi ya, ground clearance-nya itu cukup tinggi, jadi agak aman lah kalau jalan-jalan yang kampung-kampung. Kayaknya nggak pernah mentok ya untuk itunya, jadi cukup tinggi. Mungkin rencananya yang belakang pengen ditinggiin sedikit aja 2 cm ya, karena kalau bawaan barang suka terlalu ceper ya, kalau barang ini terlalu ceper. Mungkin kalau yang belakang kan bisa diganjel pernya 2 sentian lah gitu. Sama emang shockbreakernya kan memang sudah waktunya ganti sih, cuma masih bisa dipakai, cuman saya rasa udah waktunya ganti shockbreakernya. Cuma yang pengen duluan diperbaiki adalah si transmisinya ya, biar ngoper-ngopernya lebih mantap lagi. Transmisi manualnya biar lebih cepat ngopernya ya. Kalau sekarang kan ngopernya pakai perasaan, kalau terlalu cepat bunyi dia, crack katanya gitu. Nah kemarin si Urip sempet galau, dia pengen ada ide dijual gitu. Akhirnya sekarang dia nggak jadi katanya apa, suka juga lama-lama dipakai, dia suka, seneng itu. Modelnya juga belum ketinggalan kan, dan bensinnya terutama bensinnya nggak terlalu boros. Oke, kita sudah di Tol Layang Japek. Di bawah tadi lumayan ya, jalanannya padat pas masuk Cikampeknya. Nah kita ke Japek ya, enak ya kalau ada Japek. Sekarang kan mulai jalanan tol tuh mulai padat lagi ya, ketolong nih kalau ada Japek. Kita nggak ngelewatin Bekasi Barat Timur, situ padat. Ya cuma ya goyang dompet ya, banyak sambungannya, tapi udah biasa sekarang. Nah untuk perjalanan biasanya kita kalau dari rumah tuh sekarang tuh keseringannya subuh ya, pagi hari jam 4 jam 5 gitu ya, antara itulah. Syukur-syukur bisa jam 4 karena lebih lancar jalanan ya. Jadi minimal kita meninggalkan Jakartanya, tolnya lancar gitu. Terus kalau di Tasik juga tadi kita subuh ya, subuh sudah jalan, setelah sholat subuh langsung jalan. Nah itu lancar ya. Buat biasanya kan di daerah Jawi, Malangbong gitu, Limbangan itu kan padat. Tadi kan nggak padat, lancar aja ya. Siangan dikit pasti padat gitu. Jadi minimal jam-jam 7 itu sudah jauh kita dari rumah.
Gitu. Sekarang jam berapa? Kiu? Jam berapa sekarang? Lagi jam 9. Udah jam 9 pas? Belum? Belum? Setengah 9? Setengah 9 ya, setengah kurang juga. Nah, jam setengah 9 kurang sudah sampai sini kan. Dari Tasik sudah jauh gitu. Mungkin jam-jam 10 sudah nyampe rumah. 10 jam 11 gitu udah nyampe rumah lagi. Dengan ya kecepatan biasa aja ya, nggak usah ngebut-ngebut. Soalnya kalau ngebut gampang capek juga, gampang ngantuk juga ya. Kalau pelan sambil dinikmati biasanya lebih tahan lama untuk nyetirnya. Kalau usia seumur saya, kalau si Urip memang dia suka ngebut. Kadang-kadang kita mau tidur juga nggak bisa, kaget-kaget gitu ya, masih bocah jadi pengennya kenceng. Kalau saya udah tua ya 100-110 itu udah cukup kecepatannya, sudah enak, bisa duduk nyantai gitu. Udah jam 9 masih di Tol Japek. Tol Japek itu lucu ya, di situ tertera kecepatannya 80 maksimal. Tapi orang-orang pada ngebut-ngebut, termasuk kita. Yang ke 90, yang lain masih kencang, mungkin 130 ada. Ada batasnya tuh maksimal tertulis 80, minimal 60. Sudah mau keluar ya dari Tol Japek. Ini sudah di Tol Jati Asi ya, Tol Jati Asi. Nanti lanjut Tol TP Simatupang, terus turun di Lebak Bulus. Kalau di mana namanya, kalau di Tol Pamulang muter dulu ke Bintaro, terlalu jauh. Jadi enakan di Lebak Bulus saja. Mudah-mudahan nggak macet ya, karena ini sekarang bukan jam sibuk. Jam 9 itu udah jam biasa, orang-orang kantor sudah pada masuk kerja gitu. Ini kondisi jalan tol yang Jati Asih. Kanan kita padat ya, kanan kita padat, tapi kalau ini sih agak lancar. Padat banget ya jalanan tol. Ini depan tuh Jagorawi, KM 34, padat, tersendat-sendat. Pokoknya super padat jalanan dari tadi ya. Ini jalan TP Simatupang. Sekarang jam berapa? Sorry Kiu. Jam 10. Setengah 10, udah setengah jam kita macetan. Dari jam 9 tadi setengah 10. Oh ya, ini di KM 27 exit Pasar Minggu tadi ya. Sebentar lagi Cilandak kayaknya. Kita mau keluar Lebak Bulus. Padat ya, padat banget. Ada pesawat. Oke, sudah keluar tol, alhamdulillah ya. Sudah di mana namanya, Lebak Bulus. Sudah di Lebak Bulus. Jadi terima kasih sudah ngikutin ya. Mudah-mudahan terhibur. Alhamdulillah mobilnya aman sampai Lebak Bulus. Mudah-mudahan sampai rumah aman ya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Just info. Ini juga sama tuh ya, pas jalan ini itu macet Ciputat Raya.
baru keluar dari tol, nggak jauh. Nah kayak gini sampai rumah. Ya itu aja tambahan video.